Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching pada supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Di sini ada saya, Lailatul Fitriah dari SMAN 1 Gapura. Saya Vera Desi Wahyuni dari SDN Batang-Batang Daya 4 dan saya Sari Ayu Imaniah dari SMAN 1 Gapura Kabupaten Sumeneb. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Bu Desi, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ayu. Pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee yang akan saya amati dan saya nilai itu sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Bu Ayu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu sebagai coach. Nah, jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif juga, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu. Iya. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Ayu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh atau apa? Present ya. Kemudian mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya Bu ya. Oke. Dari kompetensi yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yaitu mendengarkan aktif, mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya akan fokus sehingga dapat hadir penuh dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada siswa Bu. Oke. 3 indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Kompetensi spesifik ya Bu ya? Lebih ke itunya apa, proses coachingnya. Jadi tujuan akhirnya itu bagaimana Bu Ayu? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan. Yang jadi coaching itu bisa menemukan permasalahannya sendiri. Jadi langkah-langkahnya juga dalam mengatasi permasalahannya itu bagaimana? Oke, jadi saya sangat mengerti sekali kompetensi atau tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kita kali ini. Oke, demikian dulu untuk pra-observasinya, dan mudah-mudahan nanti saat melakukan proses coachingnya itu berjalan dengan lancar ya Bu Ayu ya. Iya Bu ya. Oke, semoga lancar, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi seputar proses coachingnya. Boleh Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Bu Ayu?
Alhamdulillah saya juga baik ya Bu. Eh, Kira-kira hari ini tuh Bu Laila katanya tadi mau mencari saya, ada yang ingin dibicarakan dengan saya Bu? Iya Bu. Oke, mumpung kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya Bu sebelum ada acara nanti 12:30 kita mulai ya Bu. Iya Bu, jadi gini Bu, dengan kemajuan teknologi sekarang ini Bu, siswa sekarang kan sangat ketergantungan dengan HP ya Bu menurut Iya. saya. Jangankan pada saat tidak ada pembelajaran ya Bu, pada saat pembelajaran pun siswa itu kadang menyempatkan diri untuk main HP ya Bu. Misalkan main game, kemudian melihat video YouTube atau membuka sosmed Bu. Jadi saya rasa motivasi belajarnya pada murid saya itu masih kurang ya Bu. Iya, jadi bisa dibilang siswa itu sudah ketergantungan dengan HP ya Bu. Kemudian kurang memperhatikan pembelajaran yang Bu Laila sampaikan. Kemudian motivasi belajarnya juga sudah berkurang ya Bu. Lalu apa yang ingin Bu Laila harapkan dari pembicaraan hari ini? Iya, jadi yang ingin saya harapkan itu siswa itu bisa lebih bijak dalam menggunakan HP Bu. Kemudian siswa bisa termotivasi dalam pembelajaran saya sehingga saya harap juga bisa menemukan strategi untuk mewujudkannya. Berarti Bu Laila itu ingin menemukan strategi apa supaya siswa itu lebih bijak dan termotivasi ya dalam pembelajaran. Iya benar Bu. Menurut Bu Laila, dalam rentang 1 sampai dengan 10, kira-kira motivasi belajar murid itu sudah berada di level berapa Bu? Menurut saya motivasi belajar murid itu ada di level 6 ya Bu ya. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang sudah Bu Laila lakukan dalam memotivasi anak terkait dengan penggunaan HP tersebut Bu? Iya, ada beberapa yang sudah saya lakukan ya Bu. Yang pertama, saya sudah membuat kesepakatan belajar terkait penggunaan HP. Kemudian yang kedua, saya juga memberikan penugasan kepada murid untuk membuat video tentang tugas tersebut. Terus yang ketiga, saya juga menyuruh murid untuk mencari literatur lewat internet melalui HP tersebut. Kemudian yang keempat, saya juga pernah memberikan penugasan pembuatan laporan yang diketik melalui HP tersebut. Wah ternyata banyak sekali ya Bu yang sudah Bu Laila lakukan. Ada kesepakatan belajar, kemudian pembuatan video, laporan, kemudian mencari literatur. Kira-kira kesepakatan belajar terhadap siswa itu tentang penggunaan HP itu ya Bu, tersebut itu berasal dari Bu Laila atau berasal dari anak-anak? Sebenarnya kesepakatan belajar itu awalnya berasal dari saya ya Bu, kemudian disepakati oleh murid. Cuman saya lihat ada yang sedikit terpaksa seperti itu mungkin Bu. Begitu ya Bu, kira-kira setelah perbincangan ini, Ibu ingin murid Ibu berada di level berapa? Saya ingin murid saya itu berada di level 9 Bu. Bagus itu ya Bu. Oh, untuk mencapai level 9 itu Bu, apa yang kira-kira Bu Laila lakukan? Mungkin saya akan memulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya Bu, mumpung masih awal tahun ajaran baru, sehingga kesepakatan belajar tentang penggunaan HP itu benar-benar berasal dari murid, bukan karena keterpaksaannya itu Bu. Saya hanya mengarahkan saja. Bagaimana Ibu mengarahkan murid tersebut? Ya, saya akan memberikan gambaran tentang kondisi kelas sebelumnya, kemudian saya juga akan menanyakan atau menghubungkan dengan impian murid, terus sehingga dari situ muncul satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tentang penggunaan HP sehingga siswa itu bisa bijaksana dalam penggunaan HP. Misalkan kesepakatan itu bijak dalam menggunakan HP seperti itu Bu. Jadi intinya itu adalah kesepakatan itu bukan karena paksaan ya Bu, tapi benar-benar muncul dari kesadaran diri murid. Lalu bagaimana penerapan kesepakatan itu Bu? Ya tentunya sewaktu-waktu saya akan mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas. Misalkan pada saat murid itu sudah tidak bijaksana dalam menggunakan HP seperti itu Bu. Jadi akan terus saya ingatkan tentang keyakinan kelas tersebut.
Untuk tugas lainnya pernah diberikan seperti pembuatan video, pembuatan laporan, apa tetap akan dilaksanakan juga, Bu? Tentu Bu, jadi untuk tugas tersebut akan tetap saya lakukan, namun saya akan memberikan kebebasan kepada murid supaya murid itu bisa memilih tugas yang diberikan, misalkan dalam bentuk produk atau materi yang sesuai dengan minat mereka. Sehingga pada tugas pertemuan pertama misalkan video semua, kan sebelumnya itu kan pertemuan pertama video semua, kemudian pertemuan kedua laporan, mengerjakan laporan semua. Jadi nanti saya akan rubah, mungkin pada pertemuan pertama dibebaskan. Jadi dibebaskan untuk apakah mereka itu mau melakukan tugas menggunakan video, menggunakan laporan atau bentuk lainnya. Jadi nanti Ibu akan memberikan pilihan ya pada murid tentang tugasnya ya, Bu. Bisa memilih video, kemudian laporan, dan juga mungkin dalam bentuk lain ya, Bu? Ya Bu. Benar Bu, jadi bisa berbentuk rekaman, poster, infografis, sehingga sesuai dengan minat mereka. Nah, untuk mengetahui minat murid itu apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan melakukan asesmen diagnostik ya Bu, pada saat awal pertemuan mumpung masih awal tahun ajaran baru ini ya Bu, sehingga saya bisa mengetahui minat mereka dan mungkin juga bisa mengetahui profil belajar mereka. Bagus itu Bu. Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang sebelumnya kan akan dilakukan penilaian atau asesmen diagnostis dulu. Kemudian kira-kira selain rencana aksi yang sudah disebutkan tersebut, ada ide lain nggak Bu? Mungkin saya akan memanfaatkan aplikasi Canva ya Bu, mungkin juga Quizzes. Bisa diceritakan Bu? Ya, selama ini kan saya membuat video yang saya upload dengan tugas-tugas saya itu menggunakan Canva Bu. Jadi saya bisa membuat video pembelajaran yang akan nantinya menjadi materi yang akan saya sampaikan kepada murid, sehingga juga bisa menjadi inspirasi bagi murid saya dalam mengerjakan tugas pembuatan video. Wah bagus itu Bu. Lalu untuk kuisisnya gimana Bu? Kalau Quizzes biasa saya gunakan untuk asesmen ya Bu. Mungkin nanti saya ubah atau ditambah dengan gambar atau ditambah dengan musik supaya siswa itu lebih termotivasi dalam melakukan asesmen atau pembelajaran. Berarti semua aplikasi itu sudah Ibu kuasai ya Bu? Iya benar Bu. Benar Bu, jadi bisa berbentuk rekaman, poster, infografis, sehingga sesuai dengan minat mereka. Nah, untuk mengetahui minat murid itu apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan melakukan asesmen diagnostik ya Bu, pada saat awal pertemuan mumpung masih awal tahun ajaran baru ini ya Bu, sehingga saya bisa mengetahui minat mereka dan mungkin juga bisa mengetahui profil belajar mereka. Bagus itu Bu. Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang sebelumnya kan akan dilakukan penilaian atau asesmen diagnostis dulu. Kemudian kira-kira selain rencana aksi yang sudah disebutkan tersebut, ada ide lain nggak Bu? Mungkin saya akan memanfaatkan aplikasi Canva ya Bu, mungkin juga Quizzes. Bisa diceritakan Bu? Berarti semua aplikasi itu sudah Ibu kuasai ya Bu, tinggal penerapannya ya Bu. Kira-kira ada media nih yang lain Bu yang Ibu kembangkan sehingga menjadi media sumber belajar bagi siswa yang bisa diakses di HP mereka? Ada sih Bu, tapi saya belum menguasainya. Apa itu Bu? Pembuatan itu Bu, media interaktif, kemudian live worksheet itu Bu. Tadi Ibu bilang belum menguasainya. Kira-kira bagaimana nih supaya Ibu bisa menguasai pembuatan media interaktif dan live worksheet-nya, kemudian sehingga murid itu lebih termotivasi?
Iya Bu, saya kan pernah melihat tutorialnya ya Bu, sekilas. Jadi saya akan berusaha untuk mempelajarinya kembali lewat tutorial yang ada di YouTube itu Bu. Kemudian kalau memang ada kesulitan, saya nantinya akan bertanya kepada rekan sejawat yang ada di sekolah yang pandai IT ya Bu, yang memahami tentang pembuatan media interaktif ini dan pembuatan live worksheet. Bagus sekali Bu, Ibu menemukan solusinya sendiri dan strategi atau langkahnya dalam merencanakan aksi ya Bu. Kemudian mulai dari pembuatan kesepakatan kelas, asesmen diagnostik, kemudian untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga penerapan berbagai aplikasi baik yang sudah dikuasai maupun yang belum Ibu kuasai ya Bu. Nah, setelah menemukan solusinya, apa komitmen yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk rencana aksinya, Bu? Tentunya saya akan secepatnya mempelajari pembuatan media interaktif dan live worksheet ya Bu, dan saya juga akan segera menerapkan rencana aksi lainnya. Kira-kira kapan itu Bu akan dimulai? Kira-kira dalam 1 minggu ini ya Bu, saya akan mempelajari cara pembuatan live worksheet dan media interaktif, dan tentunya dalam minggu depan saya akan membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid saya dan juga melakukan asesmen diagnostik. Wah, bagus itu Bu, saya tunggu ya Bu hasil penerapannya ya. Ya baik Bu. Waktu kita ini terbatas ya Bu, apa tujuan dari coaching kali ini sudah tercapai menurut Bu Laila? Alhamdulillah sudah Bu, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami ya Bu. Jadi terima kasih ya Bu atas coaching atau perbincangan kali ini ya Bu. Sama-sama Ibu, kalau begitu kita lanjutkan sesi berikutnya ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas coaching atau perbincangan kali ini ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Laila. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah tadi Bu Ayu sudah melakukan proses coaching dengan Bu Laila, dan tadi saya mengamati proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pasca Bu Ayu melakukan proses coaching gitu ya. Apa saja yang sudah Ibu Ayu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Bu. Alhamdulillah memang tadi saya sudah melakukan menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta Bu. Ya. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan, kemudian mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach terkait informasi permasalahan. Saya juga menanyakan tentang rencana aksinya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan maksudnya ya Bu ya. Dan saya juga meminta coach untuk bertanggung jawab atas rencana aksi tersebut. Oke. Kemudian sehingga ya Bu ya, harapannya itu kan dari alur Tirta tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya tersebut kepada saya. Nah, oke Bu Ayu, menurut saya sebagai observer atau pengamat tadi memang melihat proses coaching Bu Ayu dengan Bu Laila tadi sudah berjalan dengan baik, dan saya sudah melihat tadi proses coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan Bu Ayu sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Laila sehingga Bu Laila tadi dapat mengatasi permasalahannya. Dan pertanyaan terakhir ya Bu Ayu ya. Iya, silakan Bu. Oke, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Ayu? Baik,
kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan Bu. Pertanyaan tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Jadi kata kuncinya itu apa? Sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam kepada coachee dan dapat mengarahkan coachee dalam menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya tersendiri. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu ini ya. Padahal tadi sudah menerapkan alur bertanya dengan baik. Terlihat sekali kalau apa tadi Bu Laila sudah Bu Ayu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya lihat Bu Laila itu nampak tenang gitu ya, menceritakan permasalahan dan juga menemukan ide-ide atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Semoga kedepannya Bu Ayu bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Amin. Ya, oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Ayu ya. Ya, Oke. udah sih. Baik. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.